Baik, sebenarnya kita alhamdulillah di Indonesia bank syariah sudah ada. Terlepas dari bank syariah belum syariah amat, masih belum ideal. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di Indonesia apa sih yang ideal? Yang belum ada yang ideal kan? Apakah gara-gara negara kita belum ideal lantas kita, mohon maaf, pergi dari Indonesia? Kan enggak. Istri kita juga ada dua, ada istri syariah, ada istri konvensional, kan gitu jadinya. Ada istri yang udah ngaji, ada istri yang malas banget disuruh ngaji. Apakah gara-gara itu kita bilang, dah gue ceraiin aja? Kan nggak begitu juga. Mendidik dulu, proses. Sama sikap kita pun dengan bank syariah juga begitu. Jika ada bagian-bagian yang kurang atau belum syariah banget, kita berbaik sangka itu abjadiyah perjuangan bank syariah. Mungkin sekarang mereka syariahnya baru di jenis akadnya. Akad mereka murabahah, jual beli, mudharabah ya, bagi hasil, dan akad ijarah, sewa menyewa. Itu akad yang boleh. Sementara akad yang terjadi di bank konvensional ada al-qardu. Apa al-qardu? Al-qard, pinjaman. Yang namanya orang minjem, spiritnya nolong, ngebantuin. Yang namanya ngebantuin kagak boleh nyari untung. Nyari untung bolehnya di mana? Jual beli, sewa menyewa, sama investasi. Tuh nyari untung di situ pantas. Tapi kalau nolongin orang nyari untung tuh bukan nolongin. Ya itu namanya ngobyekin orang. Ya, ada orang motornya mogok. Kita lewat, kan kita bantuin. Pak, saya dorongin. Selesai didorong, dia nadah. Pak, 10.000 aja. Itu bukan nolongin, bukan al-qardu, bukan ngebantuin. Ngebantu itu spiritnya nolong. Sehingga la tazlimuna wa la tuzlamun. Dalam pinjam meminjam Islam seperti itu. Kamu nggak boleh menzolimi dan nggak boleh dizolimi. Maksudnya apa? Minjem 1 juta, mulangin 1 juta. Kalau minjem 1 juta, mulangin 800, kita yang dizolimi, yang dipinjemin. Kalau kita bilang pulangin 1.200.000, kita yang berbuat zolim. Berarti harus sama. Nah, di bank konvensional itu akadnya pinjaman tadi. Lalu kemudian ya ada apa namanya? Perjanjian mulangin sekian, bunganya sekian. Bagaimana kalau lebihannya itu diberikan tanpa adanya perjanjian? Misal saya ngutang sama orang. Begitu saya udah ada duit, saya balikin uangnya. Sesuai dengan perjanjian, 1 juta ya 1 juta. Tapi saya senang sama dia, kan dia orangnya baik. Terus saya kasih tambahan. Ini tambahannya buat anak lu jajan, cepek misalnya. Apakah itu riba tambahan kayak begini? Tidak. Tambahan tanpa adanya perjanjian atau deal, dia bukan riba. Siapa yang mengatakan? Rasul sendiri yang melakukan. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi dicari-cari oleh Jabir bin Abdullah. Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi dainun. Rasul saya cari-cari, Rasul lagi di masjid. Rasul punya utang ke saya, kata Jabir. Faqadoni wa zadani. Rasul bayar utang dan memberikan tambahannya. Tuh Rasul yang melakukan. Ini justru kata Imam Nawawi sunnah. Ini namanya husnul qada. Apa husnul qada? Memberikan balasan kebaikan dengan yang lebih baik. Kita kalau disalamin, assalamualaikum, jawaban kita apa? Waalaikumsalam lebih baik kan? Ya gitu. Kita minjem buku sama temen, sering dibaca, lama-lama itu buku lecek atau beset atau covernya rusak. Kan gak enak mulangin dalam keadaan kayak begitu. Minjemnya bagus, mulanginnya jelek, enak gak? Enggak. Akhirnya kita bilang beli yang baru dah. Itu namanya husnul qada, itu bagus. Rasul bilang, ya inna min khiyarikum ahsanukum qadaan. Manusia terbaik di antara kamu adalah orang yang kalau mulangin dengan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi itu bukan riba. Yang riba kalau ada deal. Meminjam berapa loh? 1 juta. Pulangin 1.200.000 ya. Siap. Nah, ada deal tuh. Baru tuh riba. Gitu. Baik, itulah yang terjadi di bank konvensional. Kalau di yang bank syariah, akadnya udah nggak begitu. Mau beli apa? Mau beli material buat bangunan. Apa namanya, buat ngerenov rumah. Pihak bank yang beli, kemudian kita beli ke bank, kayak gitu boleh. Akadnya jual beli, hakikatnya kita bukan beli ke material, kita beli ke bank.
Sehingga kita pun ngutang ke bank dengan cara nyicil tadi. Mau beli apa? Rumah udah jadi, bank yang beliin. Sehingga itu rumah jadi milik bank dulu. Kemudian kita beli ke bank. Kayak gini juga boleh, murabahah namanya, silakan. Kita mau jualan gorengan, nggak punya modal. Modal dari siapa? Dari bank. Sehingga bank itu investasi ke kita yang bekerja, pengelola. Kayak gini boleh. Akadnya investasi, mudharabah, bukan akad kita minjem. Akad inilah yang sudah dibetulkan oleh pihak bank syariah. Walaupun pada proses-proses kemudian ada PR-nya memang. Apa misalnya, kalau telat bayar didenda nggak? Denda. Padahal denda itu ada sebab kan. Ada orang denda karena memang lagi cekak banget. Atau usaha lagi susah. Tetap denda. Padahal dalam Islam denda itu melihat dulu kondisi dia. Kenapa dia nggak bayar? Apakah karena males? Apakah karena emang lagi nggak ada duit? Kalau karena malas, emang zolim, dia layak diberikan sanksi. Tapi kalau karena dia nggak bayar, karena nggak kuat, segala macam, berikan keringanan, nggak boleh didenda. Ini PR buat bank syariah. Masih banyak yang perlu kita betulkan. Tapi itu masih lebih baik daripada nggak sama sekali. Jadi